Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian kelas 8 yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk ke bab 3 ya, bab 3 dengan tema kuatkan iman dengan berbagi. Sebenarnya tidak berbeda jauh dengan bab kedua yang berkaitan dengan infak dan sedekah. Juga nanti ada sangkut pautnya, juga masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya ya, tetapi tidak tekan kita. Kali ini yang akan kita bahas adalah hadis Nabi. Kalau kemarin kan ayat Al-Quran, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Oke, kalau sekarang adalah hadis Nabi. Jadi hadis Nabi yang berbicara kaitannya dengan tema tadi ya, iman, kuatkan iman dengan berbagi atau bersedekah. Jadi nanti ada 2 hadis inti yang akan kita bahas, karena kalian hafalkan ya. Jadi selain kita pelajari isinya, intinya juga harus dihafalkan biar bisa lebih mantap lagi ketika besok kalian mau mengamalkan ya. Kalau mau mengamalkan tahu dalilnya, apa atau perintahnya sekolah apa atau tahu dalilnya lebih mantap lagi ketika kita mau mengamalkan. Oke, baik dalil yang dari Al-Quran ataupun dari Sunnah atau hadis Nabi. Oke, lanjut. Memahami lebih jauh makna hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Hadis yang pertama, artinya. Oke, seperti biasa kita pelajari artinya semuanya yang berkaitan dengan hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Arabnya kalian cari sendiri nanti biar sekalian terjemah lagi ya, biar bisa lebih paham lagi perkataannya atau artinya apa, jalur rangkaian ceritanya artinya itu seperti apa, lebih mudah dipahami ketika kalian nanti sekalian mengerjakan tugas terjemah lagi ya perkataan ya. Maka yang Ustaz tampilkan di sini terjemahnya saja. Terjemah hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun 2 malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, ketika turun 2 malaikat ketika pagi ya, ketika seorang hamba melewati pagi kecuali akan datang 2 malaikat. Nah, malaikat pertama bilang apa? Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Didoakan sama malaikat. Siapa saja yang menafkahkan hartanya itu didoakan sama malaikat. Jadi itu tidak cuma doa ketika kita ikhlas saja, kita melakukan sesuatu ikhlas itu termasuk doa ya. Di lain sisi ternyata malaikat juga mendoakan. Enak toh? Malaikat juga mendoakan bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Nah, kemudian ada juga, sedangkan yang satunya lagi, ya malaikatnya ada 2 ya. Yang satunya lagi juga berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Jadi yang pelit pun juga didoakan sama malaikat didoakan kebinasaan. Itu jelas kita nggak akan mau sebagai manusia masuk didoakan kebinasaan, kehancuran. Makanya jangan bakhil atau pelit dan sebagainya, pikir, ukil, apa meneh, pelit, medit, semuanya pokoknya bakhil dan teman-temannya itu jangan sampai kita lakukan. Nanti didoakan sama malaikat. Ini kan doa sama malaikat. Jadi riwayat muttafaqun alaih. Jadi muttafaqun alaih itu yang disepakati atasnya itu atas kesahihannya. Di antara ulama itu banyak ulama sudah sepakat bahwa Bukhari dan Muslim itu masuk jajaran peringkat 1 dan kedua hadis paling sahih di antara banyak riwayat hadisnya. Jadi kitabnya Bukhari dan Muslim itu jadikan satu, disebut dengan muttafaqun alaih atau disepakati atas kesahihannya atas kedua kitab Bukhari dan Muslim tersebut. Makanya ada yang bilang muttafaqun alaih, ada yang langsung disebut Bukhari dan Muslim dan sebagainya. Paham ya? Itu contohnya di ilustrasinya di gambar itu, seorang tukang bakso saja masih bisa menyisihkan uang sedikit ya untuk diinfakkan di dalam kotak infak. Maksud kita sebagai orang yang setiap hari memanen, kalian ya setiap hari mesti punya sanggungan ya, sanggup memanen 1000, sisihkan aja sedikit dulu 100 atau 500 per hari dan lain sebagainya. Semua kita nanti didoakan sama malaikatnya, doakan yang baik agar punya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kandungan yang pertama, maaf ketutup ya. Kandungan yang pertama itu intinya itu tadi, intinya itu kita dituntut atau diperintah oleh Allah untuk berinfak
berinfak atau bersedekah atau menafkahkan harta kita di jalan Allah agar kita diberi balasan oleh Allah atau pahala yang berlimpah. Ini kalimat yang pertama itu. Kemudian kalimat yang kedua, malaikat mendoakan. Itu selain kita didoakan oleh malaikat tadi itu ya doa yang baik ketika kita terus bersedekah berinfak di jalan Allah kan malaikat mendoakan kita, mendoakan agar kita tuh diberi harta yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata di lain sisi malaikat juga mendoakan, melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bakhil atau kikil terhadap hartanya. Makanya kita juga nggak mau maksud kita didoakan bakhil atau pelit. Nah, ya nggak seperti itu fotonya tuh, pelit kok dirawat, ya pelit kok dirawat, yang dirawat itu yang dermawan, yang baik, yang rajin bersedekah, rajin berinfak. Pelit kok diupeni, ya nggak, yang pelit itu ya jangan diupeni. Makanya didoakan jelek itu tadi sama malaikat. Orang pelit dan kikir dekat dengan neraka. Gimana tidak dekat dengan neraka ketika kita pelit aja didoakan sama malaikat agar hancur dan binasa, ya nggak, hancur dan binasa ya tempatnya di neraka. Makanya ini sesuai sekali ini tulisannya, orang pelit dan kikir dekat dengan neraka. Kita nggak mau kan dekat dengan neraka. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hisham. Arti hadisnya dari Hakim bin Hisham radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabatnya itu Hakim itu namanya. Sahabatnya Hakim perawi terakhir paling bawah sendiri namanya Bukhari, ya enggak. Jadi jalur sanadnya seperti itu, Nabi turun kepada Hakim bin Hisham, nanti ada tabiin dan sebagainya. Paling bawah sendiri Bukhari, yang kita namanya Bukhari, urutan sanadnya seperti itu. Besok kita pelajari di kelas 9 atau di kelas SMA kelas 10 sudah dipelajari. Nabi SAW bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang-orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memelihara, dan barang siapa yang berusaha mencukupi dirinya, Allah akan mencukupkannya. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Seperti orang memberikan tangannya di atas ini ya, karena tangan di atas lah menaik kok tangannya yang ini orang iso, nggak bisa. Nah, memberi tangan di bawah itu nggak bisa. Makanya di sini pun juga sudah sesuai dengan konteks ketika kita memberi itu seperti apa. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa ya? Kita lihat. Maksudnya adalah bahwa orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Jadi orang memberi itu derajatnya lebih baik daripada orang yang menerima. Jadi intinya apa? Jangan kita punya tujuan itu tuh selalu menerima bantuan, mengharap-harap sedekah dari orang lain. Kalau bisa tuh malah kita yang tangannya di atas, yang memberi kepada orang lain, itu yang sesuai dengan hadis ini, oke? Kemudian meminta-minta dilarang kelas dalam syariat loh, ya kan, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Ini perlu digarisbawahi, sangat terpaksa, ya nggak. Allah Rasulullah mengilustrasikan akibat meminta-minta bahwa seorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Ngeri toh, ketika mereka kita dalam hidupnya kami ngarep menerima bantuan, yang golek bantuan, golek raskin, golek pemenang, mengharap-harap bantuan dari pemerintah, mengharap bantuan dari masjid, menunjukkan dan sebagainya, tapi tidak pernah memberi. Loh, diilustrasikan oleh Allah besok itu ketika kiamat, dia diilustrasikan seperti diumpamakan besok tidak ada memani kondisi real mereka ketika kiamat itu keadaannya tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Ini isinya ini memang balung moto ini ngerawat dagingnya ya, motonya gandul ngeri kan. Perumpamaan bagi orang yang selalu meminta-minta, tidak pernah berusaha untuk memberi. Tujuan kita kan doa kita kan agar kita bisa memberi. Kemudian yang jauh lebih penting sebelum kita memberi yaitu kita bisa menafkahi diri sendiri dan keluarga menjadi tanggung jawab. Baru ketika itu sudah diprioritaskan, ketika itu sudah tertunaikan, baru kita memikirkan orang lain untuk memberi. Jadi keluarga sendiri atau diri sendiri itu juga harus dinafkahi
dulu, kita mau raiso mangan tapi kita ngasih ke orang lain makan, ya itu nggak bener. Kita harus bisa makan dulu, baru nanti sisanya atau kelebihan dari rezeki kita baru kita sedekahkan atau kita infakkan kepada orang lain. Oke. Contohnya itu semoga bisa mengenai dulu ya, satu saya bisa mengungkap. Oke, demikian bab 3 singkat karena cuma ada 2 hadis yang kita pelajari. Juga seperti biasa tuliskan terjemah berkata dari hadis Bukhari dan Muslim di atas ya. Kemudian berikan satu kalimat pesan atau perintah yang dapat kalian tarik garis bawahnya atau dapat kalian pahami dari pesan-pesan yang dapat diambil dari hadis-hadis di atas. Oke. Ini sumber-sumber referensi materi dan gambarnya. Oke, demikian. Ini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Muttafaqun alaih. Di situ tulisan muttafaqun alaih ya, di situ kan padahal Bukhari wa Muslim, Bukhari dan Muslim, tapi tadi yang saya jelaskan di depan. Dan hadis kedua dari riwayat Bukhari dari Hakim bin Hisham, sahabatnya namanya Hakim bin Hisham radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minnal al-yadis sufla. Yadun kan tangan, ulya itu apa kalian cari coba nanti. Lebih baik daripada al-yadis sufla, lebih baik dari tangan yang as-sufla. Sufla itu juga dicari artinya apa, sesuaikan sama terjemahnya, tugasnya di situ ya. Wa bada'u biman ta'ulu wa khairul shadaqati 'indahari ghina wa may yastaghfif yu'ifahullah wa may yastaghni yughnihi Allah. Rawahul Bukhari. Oke. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus bersyukur, jangan lupa terus berusaha untuk bisa berinfak berapapun yang kita punya agar Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat dari apa yang kita infakkan. Kalau mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.